aneka ragam hewan di muka bumi ini tak lepas dari hasil proses reproduksi yang dilalui oleh induk-induk hewan itu. Demi meneruskan keturunannya, seekor induk hewan rela mengorbankan diri untuk melahirkan atau menelurkan anak-anak mereka. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh para induk hewan berikut ini dalam mengurus anak, melindungi mereka terhadap predator, dan mengajarkan cara mempertahankan diri. Aksi-aksi alami yang mengharukan dari para induk hewan itu telah kami rangkum dalam 7 pengorbanan induk hewan versi on the spot. Diawali pengorbanan induk ikan kardinal yang ditemukan di lepas pantai di Malaysia. Jantan dari jenis ikan ini termasuk ikan pengeram dalam mulut. Setelah betina melepaskan telur-telur yang dibuahi si jantan, maka sang jantan akan membawa semua telur di dalam mulut mereka selama berminggu-minggu. Bahkan, ia tak akan makan selama berminggu-minggu sampai bayinya menetas. Selama proses inkubasi atau pengeraman telur-telurnya, setiap beberapa menit ikan akan menyemburkan beberapa telur dari mulutnya. Hal itu mereka lakukan untuk memindahkan telur-telur yang siap menetas. Namun dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa tak jarang sampai 30% dari telur tersebut tertelan oleh ikan jantan. Beruang kutub merupakan hewan lain yang juga berkorban bagi anaknya. Biasanya induk betina akan ditinggalkan oleh pejantan sesaat setelah kawin. Mereka seperti dipaksa berurusan dengan masa kehamilan yang sulit dengan sendirian. Padahal saat hamil, beruang kutub betina perlu makan makanan yang cukup, setidaknya 200 kg. Takaran itu lebih dari 2 kali lipat berat tubuhnya. Setelah berat badan yang diperlukan diperoleh, sang betina akan menggali sarang untuk melakukan proses persalinan. Mereka sering melakukannya di gundukan salju, di mana ia memasuki keadaan hibernasi. Selama 2 bulan ke depan, induk betina ini tidak akan makan apapun, melainkan hanya tidur sampai bayinya lahir. Setelah bayi beruang kutub lahir, induk beruang ini akan mengajarkan anaknya untuk bertahan hidup sekitar 2 tahun lamanya. Paus abu-abu Pasifik dapat berimigrasi sejauh ribuan mil dari perairan kutub utara yang kaya akan plankton ke laguna tropis yang relatif miskin gizi di pantai Meksiko. Di sanalah sang betina akan melahirkan. Saat dalam perjalanan, mereka rela menjauhi pasokan makanan yang berlimpah demi mencapai lingkungan selatan yang bebas dari paus orca. Paus orca merupakan ancaman karena suka memburu bayi paus yang baru lahir. Saat sang induk menjauhi pasokan makanan, kondisi ini memberi kesempatan bagi bayi paus abu-abu untuk menghisap susu. 53% dari susu tersebut terdiri dari lemak dan berfungsi untuk membangun sebuah lapisan isolasi lemak sebelum kembali ke kutub utara. Di samping rela menderita kelaparan selama berbulan-bulan, induk paus abu-abu juga harus menghasilkan susu tinggi kalori bagi bayi mereka. Karenanya, tak heran jika mereka dapat kehilangan berat badan hingga 8 ton. Pengorbanan induk laba-laba spesies Stegodipus ternyata tak kalah mengharukan. Lebih dari sekedar menjaga sarang dan memberi makan anak-anaknya, perkawinan menandakan bahwa hidup mereka akan berakhir. Laba-laba betina akan meletakkan kepompong telur mereka pada jaring laba-laba, lalu mengawasinya hingga bayi menetas. Setelah anak-anaknya menetas, sang induk akan terus makan demi memberikan asupan gizi pada keturunannya yang bersarang bersamanya di jaring yang sama. Ketika bayi laba-laba berusia sekitar 1 bulan, sang induk akan berguling menunjukkan punggungnya. Bayi laba-laba kemudian menaiki punggung induknya, lalu membunuh induknya dengan cara menyuntikkan racun dan enzim pencernaan ke dalam tubuh induknya. Akhirnya, bayi laba-laba akan memakan induknya sendiri. Setelah melahap sang induk, bayi-bayi itu akan saling memangsa sebelum meninggalkan jaring induk mereka. Seekor
Telur katak panah beracun betina dapat bertelur sebanyak 5 butir. Sang induk akan menjaga telur-telurnya hingga menetas. Kemudian kecebongnya akan dibawa satu persatu di atas punggungnya dari lantai hutan hujan ke pohon-pohon setinggi 100 meter. Setelah meletakkan kecebong-kecebongnya di puncak pohon, ia masih harus menemukan daun berair untuk setiap kecebongnya guna menyiapkan pembibitan yang aman. Selanjutnya, ia akan memberi makan setiap kecebong dengan telurnya yang tidak terbuahi selama 6 hingga 8 minggu. Hal itu memungkinkan para kecebong tumbuh menjadi katak muda tanpa harus saling memangsa. Gajah merupakan hewan yang melahirkan bayi terbesar di dunia. Dengan masa kehamilan selama 22 bulan, kondisi itu merupakan periode kehamilan paling lama dari setiap hewan darat. Gajah melahirkan anaknya yang biasanya memiliki bobot lebih dari 100 kg dan tinggi lebih dari 70 cm. Karena bayi gajah lahir dengan kondisi hampir buta, mereka jadi bergantung pada bagian belakang sang induk sebagai navigasi. Semua anggota kelompok gajah betina berpartisipasi dalam perawatan kaum mudanya. Sang ibu biasanya memilih beberapa pengasuh yang akan membantu dalam setiap aspek merawat anak. Lalu saat anak gajah itu bersama pengasuhnya, si induk memiliki lebih banyak waktu luang untuk menghidupi dirinya untuk memberikan bayinya sekitar 11 liter susu bergizi per hari. Don't cry, open up your eyes. Pengorbanan induk hewan lainnya dilakukan oleh induk gurita. Mereka akan memakan bagian tubuhnya sendiri demi anak. Ketika ibu gurita melahirkan, atau lebih tepatnya meledakkan keluar antara 50.000 sampai 200.000 telurnya, ia kemudian akan menggantung telur-telurnya ke dalam tentakelnya. Dibutuhkan waktu selama 40 hari bagi telur-telur itu untuk berkembang sebelum menetas. Selanjutnya, sang ibu akan merawat mereka setiap saat, melindungi terhadap predator, dan dengan penuh kasih sayang meniupkan air atas mereka. Hal itu dilakukan agar mereka bisa mendapatkan cukup oksigen. Selama periode ini, sang ibu tidak akan berburu meski ia bisa mati kelaparan. Sang induk gurita ini tetap akan meninggalkan telur-telurnya. Ia bahkan akan menelan beberapa tangan-tangannya sendiri untuk bertahan hidup. Ketika telur mulai menetas, ibu yang luar biasa ini akhirnya meninggalkan sarangnya meskipun ia terlalu lemah untuk mempertahankan diri terhadap predator. Akibatnya, setelah menetaskan keturunan mereka, sebagian besar para ibu gurita ini mati tak lama kemudian. Pemirsa, itulah pengorbanan induk hewan versi On The Spot.